Bab 1 Kehidupan. Tokyo, Distrik Taidong. Matahari terbenam oranye tumpah di jalan perbelanjaan yang ramai. Di tengah-tengah kota yang sibuk, seorang anak laki-laki dengan seragam sekolah menengah pertama dengan terampil mengendarai sepedanya, menenun kerumunan. Aku kembali. Di gang yang tenang. Bocah itu dengan santai melemparkan sepedanya ke pintu masuk restoran setengah tertutup setengah terbuka. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat tanda dengan kata-kata, masakan Cina, yang ditulis dalam karakter tradisional yang tergantung di pintu masuk. Toko sempit itu kosong, dan tidak ada yang meresponsnya, sesuatu yang sudah lama dibiasakan oleh Xiaoyu. Sekitar 2 tahun yang lalu, Xiaoyu, yang secara ambisius bersumpah untuk makan sampai ia muntah sebelum tidur, secara misterius menjadi siswa tahun pertama di White Seagul Junior High School di Neon Tokyo setelah bangun. Panik awal dan kegelisahan memberi jalan bagi adaptasi, dan Xiaoyu hanya membutuhkan 1 semester untuk menyesuaikan diri. Adapun wawasan atau pengalaman apapun. Karena dia sudah ada di dalamnya, apalagi yang bisa dia lakukan kecuali menikmatinya? Mopping di sekitar seperti istri yang menggerutu bukanlah suatu pilihan, jadi Xiaoyu hanya memberi dirinya 4 kata emas. Tetap optimis. Untungnya, dalam kehidupan ini, namanya masih Xiaoyu, dan garis keturunan Cina masih mengalir di dalam dirinya. Namun, tidak seperti sebelumnya ketika dia riang dan hanya harus berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam kehidupan ini, dia mendapatkan seorang kakek yang dihormati dan ditakuti. Berjalan melalui toko ke halaman belakang, tentu saja, ada seorang lelaki tua dengan rambut putih di atas bantal di lorong. Mendengar langkah kaki di belakangnya. Pria tua itu membuka matanya dengan tidak tergesa-gesa dan menunjuk teko di atas meja rendah di sampingnya. Kamu kembali? Air panas, buat teh. Itu adalah standar Mandarin. Oh. Xiaoyu merespons, mengambil teko, dan bukannya mendapatkan air dari keran, pergi ke dapur toko. Dia mengambil air dari stoples air tua ke dalam panci dan kemudian meletakkan teko di atas kompor gas. Dalam sesaat, steam keluar dari teko, dan sementara Xiaoyu melihatnya, tatapannya tumbuh agak bingung. Setelah berada di dunia ini selama 2 tahun, Tokyo tampaknya adalah Tokyo yang dia kenal. Namun, beberapa detail yang tidak dapat disangkal dalam hidup terus mengingatkan Xiaoyu bahwa dunia ini tidak sesederhana yang terlihat. Misalnya, tatapan Xiaoyu menyapu toples air tua di dapur. Toko itu tidak besar untuk memulai, dan dapur bahkan lebih sempit. Toples air antik memakan terlalu banyak ruang. Yang tampaknya tidak masuk akal tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Pada saat itu, ketika malam gelap, Xiaoyu tidak terburu-buru menyalakan lampu. Sebaliknya, dia berdiri dengan tenang untuk sementara waktu. Saat matahari terbenam memudar dari dapur, menjerumuskan ruang sempit ke dalam kegelapan, stoples air tua tiba-tiba memancarkan kilatan kecil yang berkilau. Meninggalkan permukaan air dan melayang di udara. Xiaoyu tahu betul bahwa itu bukan masalah air. Dia dengan santai mematikan kompor gas, tidak terburu-buru untuk membuat teh untuk lelaki tua itu, tetapi melirik halaman di luar. Dengan langkah cepat, dia meraih ke dalam stoples air dan memancing di sekitar, dan dalam kegelapan. Permata bersinar terang seperti mutiara malam. Di tangannya ada batu yang basah dan licin, kira-kira seukuran telur. Siging, Xiaoyu menggosok batu dan melemparkannya kembali ke toples air, lalu mengambil teko dari kompor gas dan pergi tanpa melihat ke belakang. Dia telah bertanya kepada lelaki tua itu tentang batu itu lebih dari sekali, kehabisan semua jenis metode. Dan mencoba mengisyaratkannya, tetapi lelaki tua itu tetap berbibir, membuat frustasi Xiaoyu yang bereinkarnasi tanpa akhir. Sialan, bukankah perlakuan ini tidak layak untuk reinkarnator? Apakah ada semacam kesalahan dalam cara yang seharusnya dibuka? Xiaoyu telah mengalami kesulitan selama 2 tahun. Diberukan seperti kuda oleh orang tua itu sambil menderita kurang tidur sepanjang tahun. Pada siang hari, dia tertidur di sekolah, yang membuatnya julukan Sleep King selama 3 tahun di White Seagul Junior High School. Hari ini, Xiaoyu baru saja mengikuti ujian masuk internal White Seagul High School. Berharap ketika liburan musim semi berakhir dan sekolah dimulai pada bulan April, dia bisa melepaskan julukan terkait tidur di sekolah barunya. Dengan pikirannya penuh dengan aktivitas, Xiaoyu duduk berlutut di atas bantal di sebelah meja rendah, dengan patuh membuat teh untuk orang tua itu. Daun teh dibeli dari toko di jalan perbelanjaan.
dan pemiliknya juga orang tua. Setiap kali Xiaoyu menjalankan tugas untuk mengambilnya, pemilik toko teh akan tersenyum dan mengambil tas kecil dari ruang dalam, agak misterius. Oh, berbicara tentang jalan perbelanjaan, ini adalah Ameoko di dekat stasiun Ueno. Pada siang hari, ia menawarkan berbagai makanan laut segar dan murah. Pada malam hari, itu berubah menjadi pasar malam campuran di mana hampir semua hal bisa dibeli. Namun, setelah beberapa putaran, Xiaoyu kehilangan minat di jalan perbelanjaan. Tidak ada bedanya dengan pasar malam di Cina, kecuali untuk efektivitas biaya yang lebih tinggi dari obat-obatan dan kosmetik. Barang-barang lainnya, seperti pakaian, memiliki nuansa palsu yang kuat, benar-benar murah dan murah. Aroma teh berayun. Setelah teh diseduh, Xiaoyu menuangkan secangkir untuk pria tua itu dan satu untuk dirinya sendiri. Ketika teh mengalir ke tenggorokannya, kegelisahan misterius melonjak melalui tubuhnya yang sudah lama habis. Dalam sekejap itu, Xiaoyu merasa seperti kecoak yang tidak bisa dihancurkan. Tidak dapat membantu tetapi meneteskan air mata sukacita. Baiklah, mulai bekerja, kata lelaki tua itu, melambaikan tangannya dengan mata tertutup. Oh! Xiaoyu diam-diam menyeka air matanya, berdiri, melirik bahan-bahan yang menumpuk di luar dapur, dan menuju tangga sempit ke kamarnya di lantai 2 untuk berganti pakaian untuk bekerja. Seperti biasa, dia membuka lemari pakaian. Ah! Xiaoyu mundur seolah-olah tersengat listrik, memeriksa telapak tangan kanannya di mana dia hanya menggenggam pintu kabinet. Luka, seperti luka dari pisau kecil, hampir berlari melintasi telapak tangannya. Luka itu tampak dalam, namun anehnya, tidak ada darah yang mengalir. Sialan! Apakah pintu keluar dari kukunya? Xiaoyu mencengkeram tangannya yang terluka, meringis dengan keras. Dan langsung melepas seluruh pintu geser dari kabinet. Tetapi pintu yang tergeletak di tanah halus, tidak ada kuku yang tajam atau tonjolan yang tajam secara misterius. Benar-benar tidak ilmiah. Xiaoyu merasa agak bingung, bertanya-tanya apakah dia mengalami halusinasi. Dia melirik telapak tangan kanannya, luka yang nyata tetap. Namun tidak ada darah yang mengalir. Bip, deteksi sistem sedang berlangsung, program binding diaktifkan, selesai. Apa-apaan? Memegang tangannya yang terluka, Xiaoyu terpana, dalam perjalanannya untuk menemukan kotak medis, dan berseru terkejut. Sistem? Tuan rumah, aku di sini. Suara disintesis elektronik dalam benaknya baru saja muncul kembali. Kali ini, Xiaoyu fokus dan mengkonfirmasi bahwa dia tidak berhalusinasi. Dia tercengang untuk sementara waktu sebelum mengumpulkan dirinya dari kejutan. Karena dia mengalami transmigrasi dan reinkarnasi, apalagi yang mustahil? Berpikir begitu, Xiaoyu segera menjadi tenang. Orang bertelanjang kaki tidak takut pada mereka yang memiliki sepatu. Dan sekarang setelah dia berada dalam situasi ini, dia mungkin juga membuka hatinya yang luas dan duduk di tempat tidur, bertanya, di mana di tubuhku kamu? Chip sistem telah ditanamkan ke otak Anda. Mulut Xiaoyu berkedut. Dia melirik telapak tangan kanannya yang terluka, lalu menyentuh bagian belakang kepalanya. Mungkinkah chip ini melakukan perjalanan dari lengannya ke otaknya? Hanya memikirkannya mengirim santai di tulang punggungnya. Perkenalkan diri Anda, Xiaoyu bertanya, menetap. Sistem ini adalah untuk menumbuhkan Dewa Koki. Berbunyi. Disertai dengan jawaban suara elektronik sintetis, jendela atribut karakter muncul di retina Xiaoyu. Tuan rumah, Xiaoyu. Jenis kelamin, pria. Umur, 16. Keseluruhan kebugaran fisik, level 9. Kekuatan, kelincahan, ledakan, refleks saraf, DLL. Keterampilan kuliner, level 1, mulai pemula. Reputasi, 0, ini berkaitan dengan ketenaran, paparan, dan pencapaian host yang dapat digunakan untuk membeli barang di toko sistem. Level cap adalah level 100. Jadi, Anda hanya seorang pemula di dunia kuliner. Hanya memahami dasar-dasar penanganan bahan tanpa secara mandiri memasak hidangan apapun, pada dasarnya magang dapur. Apa ini? Melihat evaluasi di bagian bawah data, wajah Xiaoyu memerah dengan rasa malu. Dia adalah seorang pecinta kuliner yang suka makan,
yang menyebabkan sumpahnya yang buruk dan transmigrasi berikutnya. Tetapi siapa bilang semua pecinta kuliner harus menjadi koki? Ini hanya pemikiran sundere batin Xiaoyu. Kebanyakan pecinta kuliner tentu berharap mereka memiliki keterampilan kuliner yang baik. Sistem koki dewa itu seperti sinar cahaya dalam kehidupan yang mengacaukan Xiaoyu. Dia melihat harapan. Wow, titik balik dramatis dalam hidupnya akhirnya tiba. Bab 2 Misi Awal. Anda telah menerima tugas awal. Petunjuk, sebagai magang dapur, Anda harus berjuang untuk kemerdekaan dengan membuat hidangan yang memuaskan diri sendiri dan tamu Anda. Hadiah, resep tahu magic mapo, biru. Hah. Xiaoyu dengan senang hati mengagumi manfaat menjadi transmigrator ketika sistem Dewa Koki secara tak terduga memberikan tugas kepadanya. Tugas awal, masak hidangan? Itu tidak sulit. Xiaoyu segera menyeringai, hanya agar sistem dengan dingin mengingatkannya, Anda harus mendapatkan kepuasan tamu untuk menyelesaikan tugas. Tamu? Di mana saya akan menemukan tamu? Xiaoyu tidak bisa menahan senyum dengan masam. Restoran Cina keluarganya hampir tidak dibuka sebulan sekali. Bukan karena terlalu jauh, tetapi karena lelaki tua itu terlalu eksentrik dan ganas, menyebabkan semua pelanggan secara bertahap berhenti datang. Xiaoyu telah mencoba menarik pelanggan. Tetapi lelaki tua itu hanya memiliki evaluasi sederhana atas usahanya. Itu sama sekali tidak berguna. Sangat langsung, tetapi Xiaoyu dapat membuktikan dengan hati nurani yang bersih bahwa ini adalah kata-kata yang tepat, tanpa berlebihan. Menyesatkan bagaimana dia akhirnya terikat pada lelaki tua yang keras kepala, Xiaoyu tidak berani bertahan terlalu lama. Dia buru-buru meletakkan band. Bantuan pada luka di tangannya, berubah dari seragam sekolahnya, dan menjadi seragam kerja yang baru dicuci masih mencium bau keringat, lalu berlari ke bawah. Duduk sangat di bangku kecil, Xiaoyu mulai memproses bahan. Bahkan, dia menangani sejumlah besar bahan setiap malam. Mulai dari ikan dan daging hingga berbagai buah dan sayuran. Setiap malam setelah sekolah, Xiaoyu menemukan sudut dapur bertumpuk tinggi dengan bahan-bahan, meskipun ia belum pernah melihat pemasok yang mengirimkannya. Selain itu, meskipun restoran tidak memiliki bisnis, konsumsi bahan sangat mencengangkan. Xiaoyu telah mengalami kebingungan awal dan secara diam-diam mencari jawaban, tetapi secara bertahap kehilangan minat untuk mencari tahu. Di dalam hatinya, ia menyebut ini sebagai acara kedua restoran Cina Xia yang tidak dapat dijelaskan. Peristiwa pertama yang tidak dapat dijelaskan, tentu saja, adalah tong dan batu aneh di dalamnya. Bertepuk tangan. Sepotong besar segar. Daging sapi yang sukulen menampar ketalenan, dan Xiaoyu secara rutin mempertajam pisau, berdiri di depan papan dengan pisau berkilau di tangan. Memotong teknik yang diperlukan daging sapi, keterampilan yang sudah dikuasai Xiaoyu. Seperti kata pepatah, potong gandum untuk daging sapi dan domba, dan memanjang untuk daging babi. Dia meletakkan pisau tegak lurus ke sebutir daging sapi dan diiris ke bawah, memutuskan lingkaran besar daging. Setelah memotong seluruh potongan daging menjadi cincin, sudah waktunya untuk mengalokasikannya. Beberapa daging sapi dimaksudkan untuk menggoreng pan, sementara potongan-potongan lain dipotong menjadi kubus dan strip untuk membuat hidangan yang berbeda. Langkah ini sudah disiapkan sebelumnya. Tetapi dengan lemari es, tidak ada kekhawatiran akan daging yang kehilangan kesegaran. Xiaoyu mengemas dan mengurutkan daging sapi yang diiris ke dalam kategori, menyimpannya di dalam freezer, dan kemudian melanjutkan untuk menangani makanan laut. Ikan membutuhkan penskalaan, pemindahan insang, dan gutting, sambil berurusan dengan kerang membutuhkan lebih banyak upaya. Xiaoyu mengurutkannya menjadi berbagai ember besar, mengambil garam meja dari meja, menaburkan beberapa ke dalam setiap ember, mengambil sebotol minyak goreng, dan menuangkan sedikit ke masing-masing, hanya cukup untuk menutupi permukaan. Seperti yang diketahui semua orang, minyak yang melayang di atas air akan menutup oksigen. Kerang di ember, kekurangan oksigen, akan membuka tubuh mereka untuk bernafas dalam-dalam dan terus-menerus mengeluarkan pasir halus, memastikan bahwa pasca memasak, pelanggan tidak akan menggigit pasir apapun, menghasilkan rafe ulasan untuk hidangan. Pekerjaan yang sibuk berlangsung hingga tengah malam. Jam antik di dinding toko secara berirama berdentang. Fiuh. Dia melepaskan celaannya. Balok dengan ceroboh celemek yang diwarnai dengan berbagai jus dan darah, dan melemparkannya ke kamar mandi.
Xiaoyu mengisi baskom dengan air bersih di kamar mandi dan mulai melompat-lompat di sekitar toko, menyeka meja dan kursi. Dari dapur datang suara penggorengan, dan Xiaoyu melihat ke belakang, tidak terkejut menemukan pria tua itu memanaskan wajan. Ini selalu merupakan momen paling bahagia di hari Xiaoyu. Akhirnya, dia tidak perlu menggerogoti roti toko. Ada makan malam panas segar untuk dinikmati. Pada saat ini, Xiaoyu merasakan keinginan untuk menangis-menangis, bekerja dengan semangat baru. Telinganya disetel ke suara dapur. Bang! Segera, 2 mangkuk mie dikukus ditempatkan di meja. Orang tua itu melepas topi koki, berkata dengan hambar, "Ambillah." Xiaoyu dengan bersemangat bergegas, mengatur salah satu mangkuk di depan dirinya sendiri. Di toko sempit, secara alami tidak ada meja atau kursi. Jika Anda pernah melihat acara TV, Midnight Dinner, mudah untuk membayangkan tata letak restoran kecil. Perjamuan adalah semangkuk ramen kaldu bening. Pria tua itu mempertimbangkan segalanya, meninggalkan aditif yang mungkin mengganggu perut. Permukaan sup berkilau dengan minyak dan daun bawang, bersama dengan irisan daging sapi yang harum dan beraroma. Aroma memenuhi toko, dan Xiaoyu menggenggam tangannya di sekitar sumpit. Menutup matanya dengan cara yang penuh doa, "Aku mulai." Dia segera terselip, melahap suap. Beberapa mie, diikuti dengan seteguk sup, dan makanan panas meluncur ke tenggorokannya, meninggalkan Xiaoyu kagum. Sekarang ini adalah makanan. Dia telah berlutut di hadapan keterampilan kuliner lelaki tua itu lebih dari sekali, menawarkan integritas dan kekagumannya. Pengawas lelaki tua itu hampir selalu mengubah keadaan, menjadikannya makanan Xiaoyu yang paling berlimpah hari itu. Untuk orang lain seperti sarapan, makan siang, dan makan malam, ya, 2 yang pertama diselesaikan dalam perjalanan ke sekolah atau di toko sekolah, dan yang terakhir ditangani dalam perjalanan pulang dari sekolah. Tanpa makan malam yang lezat ini, Xiaoyu akan berhenti sejak lama. Dalam kehidupan apapun, Xiaoyu berani mengatakan bahwa dia tidak pernah mencicipi makanan lebih baik daripada orang tua itu. Sup mie hanyalah salah satu keterampilan khas orang tua itu. Yang paling tak terlupakan adalah saat ia memiliki pangsit makanan laut sekitar setengah tahun yang lalu. Mengingat itu membuat seleranya banjir dengan air liur. Xiaoyu menelan. Dengan cepat menyelesaikan mangkuk besar, kemudian meraih mangkuk yang tersisa, hanya untuk mendengar suara mengisap di dekatnya. Ekspresinya menjadi gelap seketika. Hei, itu mie saya. Anda mungkin siapa?" Melihat konter kosong, lalu pada tamu yang duduk di sampingnya tanpa dia perhatikan, kepala tertunduk, melahap semangkuk mie. Xiaoyu melirik ke langit-langit, melawan air mata. Lezat, lezat. Tamu, yang bahkan lebih ofensif, dipuji dengan lantang sambil makan, benar-benar layak untuk keterampilan Bosia. "Haha, sungguh menyenangkan malam ini." Mandarinnya yang gagap memberitahu Xiaoyu bahwa orang yang tidak sopan itu adalah orang Neon. Dia hampir tidak pernah melihat orang-orang berani yang membantu diri mereka sendiri untuk makanan orang lain di Jepang. Bagi orang Neon, menjadi gangguan bagi orang lain adalah salah. Sekarang, makanannya dicuri lebih dari sekadar mengganggu. Itu menyebalkan. Hah. Alis Xiaoyu berkedut. Mengukurnya, dia menemukan orang itu agak aneh, mengenakan detektif. Seperti mantel parit hitam selama musim panas, dengan topi hitam dan kerah tinggi. Ada apa dengan cosplay Sherlock Holmes? Ingin menambahkan pipa prop? Mengingat situasinya, makan mie pasti akan membuat satu keringat, mengingat ruang sempit dan kurangnya kipas membuatnya pengap, tetapi sampai orang ini menyelesaikan seluruh mangkuk, menepuk perutnya. Xiaoyu tidak memperhatikan keringat di kulitnya yang terbuka. Merasakan tatapannya, tamu itu akhirnya melirik, tersenyum. Seorang pria paruh baya, cukup sopan dan tampan. Vena di dahi Xiaoyu berdenyut. Dia menahan keinginannya untuk meninju pria itu, memamerkan giginya. "Anda punya daun bawang di bibir Anda." Benar-benar? Pria paruh baya. Mempertahankan suasana keanggunan, meraih serbet dari konter, dengan lembut menyeka daun bawang, meremas serbet ke dalam bola, melemparkannya ke tempat sampah, lalu duduk kembali. Kemudian, pria parubaya itu memandang Xiaoyu dengan intrik. Bab 3, Invasi Lidah Ilahi. Hei. Sikap pengambilan biaya pria parubaya membuat Xiaoyu sangat tidak senang.
Pria yang makan setengah dari camilan tengah malamnya harus membayar semacam harga. Memikirkannya, Xiaoyu hanya bisa mengulurkan tangannya dan berkata, "Uang? Uang?" Pria paruh baya itu terpana. Xiaoyu menunjuk pada mangkuk kosong, membayar makanan hanya benar dan tepat. Atau apakah Anda berencana untuk makan dan berlari? Berapa harganya? Yah, biarkan aku berpikir. Ini adalah camilan tengah malam edisi terbatas hari ini, hanya 2 mangkuk, dan Anda makan 1. Katakan saja 10.000 yen. Xiaoyu mengetuk dagunya saat dia mengatakannya dengan santai. Dia hanya ingin memprovokasi sesama yang kasar ini dengan sengaja. Terlepas dari apakah dia pelanggan tetap atau orang lain, Xiaoyu tidak akan sopan kepada seseorang yang mengambil setengah dari makanannya yang paling mewah setiap hari, diisi dengan keluhan. Bertepuk tangan. Tanpa diduga, tengah. Pria tua tidak menawar atau menyia-nyiakan kata-kata. Dia menarik dompet dari saku mantel hitam abu-abu, mengekstraksi tagihan 10.000 yen, meletakkannya di atas meja, dan sedikit tersenyum. Jika saya bisa menggunakan uang untuk makan hidangan Bosia setiap hari, saya akan bersedia bangkrut. Xiaoyu terikat lidah dan terdiam. Di Tokyo, semangkuk ramen normal berharga sekitar 6 atau 700 yen, secara kasar disamakan dengan lebih dari 40 yuan. Dan tagihan 10.000 yen lebih dari 600 yuan, cukup untuk membeli selusin mangkuk ramen biasa. Tak perlu dikatakan, siapapun yang menghabiskan 10.000 yen untuk ramen pasti kaya. Xiaoyu sama sekali tidak ragu-ragu. Dan dia menyelipkan tagihan denominasi besar ke sakunya. Sialan, bertahan di roti toko setiap hari adalah semua kesalahan orang tua karena pelit, memberinya hanya 1.000 yen sehari untuk biaya hidup. Apa konsep 1.000 yen? Makan siang toko serba ada harganya masing-masing 400 yen. Sekotak mie instan adalah 150 yen. Tentu saja. Karena dia bisa bersepeda ke sekolah, dia menabung dengan tarif kereta harian. Kalau tidak, Xiaoyu harus melewatkan makan untuk sarapan, makan siang, atau makan malam. Sungguh kasar bahwa Xiaoyu harus sering menonton berita penjualan toko, berubah menjadi penggemar bersepeda setelah melihat makan siang setengah harga yang hampir kedaluarsa. Mungkin itu hanya keberuntungan itu. Bahkan setelah sering makan siang kadaluarsa, dia tidak sakit parah. Singkatnya, jarang transmigrator menjadi ini turun dan keluar. Xiaoyu, dengan tangannya di sakunya, meraba permukaan yang halus dari 10.000 tagihan yen, sudah memikirkan di mana harus berpesta dan mengisi kembali nutrisinya. Apakah kamu Xiaoyu? Tengah. Pria tua mengambil dompetnya, lalu terus menatapnya dengan penuh minat dan bertanya. Satu-satunya? Xiaoyu sekarang menemukan wajah pria parubaya itu jauh lebih ramah. Pria itu mengangguk dan melihat ke arah lelaki tua di dapur, mengangkat suaranya, "Bosia." Orang tua itu santai berjalan keluar dari dapur belakang. Lengan bersilang berdiri di belakang meja, sejuk seperti biasa. "Tuan Shinohara, bagaimana saya bisa membantu Anda?" Orang tua itu bertanya. "Bosia, apakah ini cucumu?" Pria parubaya itu menunjuk Xiaoyu berdiri di sampingnya. Melihat orang tua itu mengangguk, dia tertawa ringan, "Saya telah menyetujui permintaan Anda. Tapi karena ini cucumu, saya ingin melihat keterampilan memasaknya. Lagi pula, Anda pergi, dan saya perlu pengganti." Masuk, lelaki tua itu memberi isyarat Xiaoyu, yang dalam keadaan linglung, dengan pandangan keras. Xiaoyu secara naluriah berjalan melewati toko ke dapur. Dia tidak memperhatikan kata-kata pria parubaya saat ini. Dia senang dengan prom tugas yang diberikan oleh sistem Dewa Koki. Buat camilan tengah malam yang memuaskan Shinohara Shigetaro, dan tuan rumah dapat menyelesaikan tugas awal. Berdiri di depan stasiun memasak dapur, Xiaoyu segera bingung. Dia tidak tahu cara memasak sama sekali. Dia menatap orang tua di sampingnya untuk meminta bantuan. Tetapi lelaki tua itu hanya berdiri di sana dengan tangan bersilangan, terlihat keren seperti biasa. "Ketika saya seusia Anda, saya sudah menjadi koki kepala, secara mandiri menjunjung tinggi reputasi keluarga Xia kami. Sekarang giliran Anda." "Tidak, jangan." Xiaoyu cemas, "Orang tua, kapan Anda pernah mengajari saya memasak? Anda baru saja memperlakukan saya sebagai tugas." "Dan serius?"
Bisakah dia berhenti mengatakan hal-hal seperti, ketika saya seusia Anda? Waktu telah berubah. Seolah-olah merasakan pikirannya, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda pikir saya memasak Anda dengan camilan tengah malam yang berbeda setiap malam dengan sia-sia? Ini adalah kategori hidangan paling sederhana dan paling bebas. Jika Anda belum menguasai satu atau dua metode memasak, ini menunjukkan Anda belum fokus pada peningkatan keterampilan memasak Anda. Anda telah kehilangan jiwa keluarga Eksia. Orang tua itu menjadi semakin serius. Dengan tekanan dari kedua sistem dan orang tua itu, Xiaoyu mengambil napas dalam-dalam, menyadari bahwa ia dipaksa untuk melangkah. Masalahnya adalah, hidangan apa yang harus dibuat, atau lebih tepatnya, camilan tengah malam seperti apa? Pikiran itu berbalik. Bertepuk tangan. Tangan kiri Xiaoyu membentuk kepalan tangan dan memukul telapak tangan kanannya dengan keras. Ramen. Ramen daging sapi yang baru saja saya makan. Ya, itu saja. Dia menoleh dan berteriak ke toko, Mr. Shinohara, Anda tidak keberatan memiliki semangkuk ramen daging sapi lagi, bukan? Shinohara Shigetaro duduk di sana dengan tenang. Toko itu kecil. Jadi tentu saja, dia mendengar percakapan antara kakek dan cucu. Tampaknya generasi berikutnya keluarga Xia tidak terampil memasak. Dia bisa melihat kegugupan Xiaoyu, sementara lelaki tua itu masih tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya yang keras. Jika enak, saya pasti tidak keberatan. Shinohara Shigetaro menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu tunggu sebentar. Xiaoyu berdiri di stasiun memasak dengan dagunya bersandar di tangannya, dan di depannya ada tepung gluten tinggi untuk ramen. Panci besar air telah ditempatkan di atas kompor gas, segera mendidih dan melepaskan uap. Membuat ramen pertama, Tama harus menyelesaikan masalah mie. Tidak ada mie siap pakai di toko, dia harus menarik mereka sendiri. Membuat ramen yang baik tidak diragukan lagi membutuhkan teknik dasar yang terampil. Menguleni adonan, membentuk mie, menarik mie, mendidih, dan tegang. Setiap langkah akan mempengaruhi tekstur akhir. Sistem. Host, Anda memiliki paket hadiah starter yang tidak diklaim. Disarankan Anda mengklaimnya sebelum menyiapkan hidangan pertama Anda. Apa paket hadiah pemula? Memiliki pemikiran yang terputus, Xiaoyu tidak kesal. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Ding. Suara yang jelas bergema di benaknya, dan kemudian, seperti permainan, pohon keterampilan bakat muncul di retina Xiaoyu. Level memasak level 2. Poin bakat tidak ditugaskan. 1. Kapan tingkat memasak saya naik dari level 1 ke level 2, dan hei, meningkatkan bahkan memberi saya 1 poin bakat? Xiaoyu bergumam terkejut. Jadi sistem Koki Dewa memberinya log sistem terperinci. Pada 2016-720, pukul 19.36, tuan rumah memproses 10 porsi bahan daging, mendapatkan 10 poin pengalaman. Pada 2016-720, pukul 20.20, tuan rumah memproses 10 bagian bahan makanan laut, mendapatkan 10 poin pengalaman. Pada 2016-720, pukul 21, tuan rumah memproses 10 porsi bahan sayuran, mendapatkan 10 poin pengalaman. Log sistem direkam melewati tengah malam. Hanya butuh 100 poin pengalaman untuk memasak untuk meningkatkan dari level 1 ke level 2. Tetapi level 2 ke level 3 membutuhkan 10 kali lipat, membutuhkan 1000 poin pengalaman. Klaim paket hadiah starter. Xiaoyu memutuskan untuk mengklaim paket tersebut terlebih dahulu. Sistem, host menerima putaran lotre virtual gratis. Antarmuka lotre muncul, dengan deskripsi tekstual terperinci di sampingnya. Kategori bahan, dapatkan bahan premium Chef God System. Kategori peralatan masak, dapatkan peralatan masak premium Chef God System. Kategori resep, menerima kualitas biru atau resep yang lebih tinggi dari sistem Chef God. Kategori konsultasi, dapatkan item yang dapat digunakan 1 kali. Khusus, probabilitas yang sangat rendah, dapatkan lidah ilahi, tangan ilahi, dan bakat super lainnya. Ya ampun, lidah ilahi? Xiaoyu merasa sedikit kewalahan, itu seperti crossover dengan semangat pramakanan. Bab 4, Mirror Copy. Menggelengkan kepalanya untuk membuang gangguan yang tidak perlu, Xiaoyu dengan lembut mengklik opsi,
mulai, pada antarmuka retina. Ding, penunjuk kristal roda berputar dengan cepat, dan setelah beberapa detik, kecepatannya tiba-tiba menurun dan melambat. Jantungnya berdebar kencang. Xiaoyu menyaksikan ketika pointer bergerak menuju kategori khusus, di mana ada beberapa ikon bakat emas gelap. Lidah ilahi adalah ikon lidah yang mudah, dan tangan ilahi adalah lengan yang kokoh. Dia menatap penunjuk yang melambat, tidak bisa membantu tetapi membayangkan dengan liar. Sial. Mungkinkah hari ini benar-benar hari keberuntungannya? Memikirkan plot dalam anime, Food War Spirit, di mana Tiki Erina mendapatkan kursi di antara 10 tuan bulan jauh dengan lidah ilahi. Xiaoyu gemetar dengan kegembiraan. Seperti inilah seharusnya hidup. Ceat membantu saya mencapai puncak. Tapi dalam beberapa detik, Xiaoyu meraung secara internal. Berhenti. Berhenti. Brengsek. Pointer tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan dengan cepat menyapu kisi-kisi terakhir dari kategori khusus. Akhirnya, dengan wajah abu-abu Xiaoyu, ia berhenti di kisi-kisi dalam kategori yang dapat dikonsumsi. Undian sudah berakhir. Sistem, item telah disimpan secara otomatis dalam inventaris Anda. Membuka inventaris. Yang tampak seperti ruang independen, Xiaoyu meraih dan menyentuh barang yang dapat dikonsumsi satu kali yang baru saja ia peroleh. Kristal berbentuk belah ketupat yang panjang, sejuk, dan berbentuk belah ketupat. Ekstrak informasi item. Cermin kristal. Deskripsi, item dikonsumsi satu kali. Setelah digunakan, Anda dapat mengingat jenis makanan yang dimakan hari itu dan menciptakan kembali keterampilan kuliner untuk membuatnya. Buat hidangan replika rasanya yang identik, dan ada peluang untuk mempelajari resepnya. Replika. Segera setelah Xiaoyu melihat kata replika dalam deskripsi informasi item, jantungnya berdetak seperti drum, dengan masing-masing berdetak jernih dan keras. Sekarang, dia tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak beruntung. Pengundian roda pemula pertamanya belum memberinya sesuatu yang berguna. Pada titik terendah, resep sudah cukup, tetapi sebaliknya, ia mendapat barang yang dapat dikonsumsi satu kali, yang kebetulan terkait dengan tugas awalnya saat ini. Beruntung memilikinya, pasrah menjadi nasib jika hilang. Xiaoyu hanya bisa menggunakan frasa ini untuk terus menghibur dirinya sendiri. Mencegah kesedihannya membentuk sungai. Bagaimana cara menggunakan item itu? Dia kemudian bertanya-tanya. Sentuh item dan katakanlah dengan diam-diam, gunakan, sistem segera menjawab. Menggunakan. Antarmuka inventaris mengambang dalam pandangannya, jelas hanya terlihat olehnya. Xiaoyu dengan cepat melirik lelaki tua itu berdiri di belakangnya, menjulang seperti gunung. Melihat bahwa ekspresinya tetap tidak berubah, Xiaoyu menghela nafas lega dan segera meraih kristal berbentuk belah ketupat untuk menggunakannya. Patah. Ini adalah suara pecahnya kristal, suara yang hanya bisa didengar Xiaoyu. Matanya kosong, seperti proyektor. Dari coklat hash, ia dengan cepat makan dalam perjalanan ke ujian pintu masuk sekolah burung camar putih di pagi hari hingga semangkuk ramen daging sapi yang baru saja dilahapnya. Semua rasa kembali ke seleranya. Anehnya, rasa makanan yang terurai di lidahnya memungkinkannya untuk menganalisis proporsi dan komposisi masing-masing bahan memasak secara tepat, seperti apakah terlalu banyak atau terlalu sedikit garam yang digunakan, dan dengan tepat berapa banyak. Sementara itu, seluruh proses membuat makanan berubah menjadi aliran informasi secara paksa dimasukkan ke dalam kepalanya. Xiaoyu mencengkeram kepalanya dan mengeluarkan tangisan rendah. Tatapan berlubangnya kembali normal. Berbalik untuk melihat ke belakang, lelaki tua itu masih berdiri dengan tangan bersilang, mengabaikan seruan rendah Xiaoyu. Baiklah. Xiaoyu menghembuskan napas udara basi dan dengan keras melambaikan tangannya. Biarkan para amatir ini menyaksikan transformasi yang menakutkan dari pecinta kulin ke koki utama. Mereka tidak tahu apa-apa tentang makan. Pada saat ini, ketel di atas kompor gas mulai mendidih. Xiaoyu menemukan mangkuk yang digunakan orang tua untuk membuat ramen lebih awal, mencuci bersih, dituangkan dalam tepung gluten tinggi, kemudian menambahkan jumlah garam yang sesuai ke air mendidih, dan mencampur adonan. Tentu saja, dibandingkan dengan mie biasa. Ramen membutuhkan bahan khusus selama proses pencampuran, ash peng. Faktanya, up ash yang paling awal dibuat dari membakar rumput pengos ke abu,
dengan sejarah setidaknya ratusan tahun. Ramen otentik, jika ingin memiliki tekstur kenyal, tidak dapat dilakukan tanpa peng abu. Episode 11, Cooking Master By, memperkenalkan batu hitam yang mampu memproduksi air alkali, yang pada dasarnya adalah batu ash peng. Menguleni adonan juga merupakan proses yang terampil, karena tidak bisa terlalu kuat, atau akan menjadi sulit untuk ditarik. Di bawah keadaan cermin kristal, Xiaoyu tampak seperti koki kue berpengalaman dengan pengalaman bertahun-tahun. Bongkahan kecil adonan berubah di bawah tangannya, dengan tekstur terakhir sedikit lebih lembut daripada kulit pangsit. Segera, Xiaoyu menyeka keringat dari dahinya, memandangi bola adonan yang terbentuk di depannya, merasa sangat bersyukur. Dia tidak terburu-buru untuk memotong mie untuk langkah berikutnya tetapi malah menerapkan lapisan minyak bening pada adonan, menemukan kain yang direndam air untuk membungkusnya. Proses ini disebut bangun adonan, umumnya memakan waktu 30 menit. Dalam istilah ilmiah, ia memfasilitasi generasi gluten. Membiarkan protein adonan cukup waktu untuk menyerap air, sehingga meningkatkan kualitas mie. Mengesampingkan adonan, Xiaoyu segera mulai membuat kaldu. Dengan ramen, pentingnya kaldu tidak dapat dilebih-lebihkan. Keunggulan semangkuk ramen, di luar mie. Terutama bergantung pada kecakapan teknis kaldu yang kaya. Kaldu sering dianggap sebagai jiwa ramen. Banyak toko ramen yang sudah lama ada di negara ini memiliki resep kaldu rahasia yang bahkan bisa dijual. Tulang kaki daging sapi. Xiaoyu menemukan tulang besar yang belum pernah digunakan oleh orang tua itu untuk kaldu di sudut meja koki. Tersenyum secara luas, dia membilas darah dan melemparkan tulang ke dalam pressure cooker. Berbalik, dia meraih jahe, goji berry, dan berbagai rempah-rempah yang memukau tanpa resah dengan rasio atau kuantitas yang tepat, menggunakannya dengan jentikan tangannya. Bahkan, sejak Xiaoyu mulai menguleni adonan, lelaki tua di belakangnya. Suatu kali seperti singa yang sedang tidur, secara bertahap membuka matanya, mengawasinya dengan seksama. Bos Xia. Shinohara Shigetaro ditarik ke dapur oleh suara Xiaoyu menguleni adonan. SHH. Pria tua itu meletakkan jari ke bibirnya, memberi isyarat untuk keheningan. Shinohara Shigetaro ragu-ragu. Kemudian mengalihkan perhatiannya ke sosok yang sibuk bekerja di meja koki. Di dunia ini, Xiaoyu baru berusia 16 tahun dan akan memulai tahun pertamanya di sekolah menengah setelah liburan musim semi. Namun, karena terus didorong oleh lelaki tua itu untuk melahirkan, fisiknya tinggi dan kuat, berdiri lebih dari 170 cm. Dengan anggota tubuh yang tidak tampak kuat pada pandangan pertama tetapi tentu saja penuh dengan kekuatan eksplosif. Mengepel penanak yang tertutup, Xiaoyu mengabaikan dua pasang mata di belakangnya, melirik ke samping pada jam antik di toko, dan mengambil daging sapi yang diiris yang telah ia siapkan dari lemari es, menyalakan kompor gas untuk mulai menggoreng. Sekitar 15 menit kemudian, kaldu mendidih di pressure cooker, melepaskan aroma kaya yang menyebar di mana-mana. Pria tua dan Shinohara Shigetaro keduanya mengendus, bertukar pandang, menemukan keheranan di mata satu sama lain. Aroma kaldu daging yang murni dan tebal. Bab 5. The Old Man secara tidak sadar melepaskan lengannya yang disilangkan. Setelah 30 menit, Xiaoyu mengangkat kain lembab menutupi adonan. Memegang pisau baja yang mengkilap dan tajam, dia dengan cepat memotong ke bawah, mengiris adonan menjadi strip. Dia kemudian menaburkan minyak salad di atas strip. Debu talenan dengan lapisan pati, dan mulai menarik mie. Untuk pemula, menarik mie tidak mudah, terutama jika mereka ingin membuat untayan yang bagus, itu bahkan lebih sulit. Namun apa yang dilakukan Xiaoyu selanjutnya meninggalkan lelaki tua itu dan Shinohara Shigetaro dengan mata terbelalak. Satu persatu. Potongan adonan di tangan Xiaoyu berubah menjadi untayan mie. Dengan jentikan pergelangan tangannya, untayan mie menari di udara, lentur dan panjang, dengan ketebalan yang seragam. Bang, bang, bang. Dia dengan cepat menempatkan 3 mangkuk besar di meja dapur. Untayan mie, dilapisi dengan sedikit minyak, dimasukkan ke dalam saringan yang berlubang. Xiaoyu mengisi baskom kosong dengan air panas dan merendam untayan perak di dalamnya selama beberapa detik sebelum mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam 3 mangkuk besar. Selanjutnya, dia menemukan pressure cooker. Menggunakan sendok besar, dia mengisi setiap mangkuk dengan kaldu aromatik. Dalam sekejap mata,
3 mangkuk ramen panas yang mengepul muncul di meja dapur. Xiaoyu merata mendistribusikan irisan daging sapi yang baru digoreng, masih di wajan, ke dalam mangkuk besar, dan menaburkannya dengan daun bawang cincang. Selesai. Xiaoyu melepas celemeknya tanpa melirik ramen yang baru saja dia masak. Alih-alih, dia fokus pada pengingat dari sistem koki dewa. Sistem, cermin kristal habis, Anda telah menguasai resep baru, dan pengalaman koki Anda telah meningkat. Oh! Dia dengan cepat membuka panel pribadinya, dan di bagian resep yang dikuasai, dia menemukan mie daging sapi Xia, yang baru saja dia pelajari melalui cermin kristal. Jika dia menyelesaikan tugas awal, dia bisa mendapatkan resep kedua, tahu mapo magis. Mie daging sapi Xia adalah resep hijau, sedangkan tofu mapo ajaib berwarna biru. Apakah ini juga mewakili kualitas akhir hidangan? Xiaoyu penuh keraguan. Resep yang baik memang bisa menghasilkan makanan yang enak, tetapi ini perlu dibangun di atas keterampilan kuliner. Berikan resep terbaik di alam semesta, bahkan dengan semua bahan yang siap, untuk pemula kuliner, dan makanannya sebagian besar akan berubah menjadi masakan gelap, tidak dapat dimakan. Oleh karena itu, dalam pandangan Xiaoyu, resep hanya memberikan panduan dan arah, mirip dengan formula. Kinerja aktual tergantung pada keterampilan kuliner pribadi koki. Tapi apa kualitas resep yang sebenarnya diwakili? Xiaoyu menanyakan sistem. Hijau adalah resep kualitas umum, juga menunjukkan kualitas terbaik yang dapat dicapai oleh hidangan. Biru adalah resep kualitas yang sangat baik. Jika dimasak dengan benar, ada peluang untuk membuat hidangan bersinar, jawab sistem. Hidangan yang bersinar. Bahkan lidah ilahi dalam roh perang makanan bisa melakukan itu. Dalam pandangan Xiaoyu, jika Little Master dari koki Cina entah bagaimana muncul, itu akan terasa cukup normal. Jika seseorang menyaksikan Little Master, tidak sulit untuk memahami kebenaran dalam memasak. Hidangan apapun yang tidak bersinar bukanlah hidangan yang baik. Apakah ini juga berlaku di alam semesta paralel saat ini? Xiaoyu tidak bisa tidak merenungkan. Apakah ini ramen daging sapi yang Anda masak? Suara di belakang Xiaoyu menyentaknya terjaga. Berbalik, dia menemukan pria parubaya Shinohara Shigetaro telah memasuki dapur. Xiaoyu membuka mulutnya. Melihat lelaki tua di sampingnya secara diam-diam menyetujui intrusi Shinohara Shigetaro ke dapur, jadi dia hanya mengangkat bahu. Ya, tolong nikmati. Xiaoyu dengan hati-hati membawa 3 mangkuk ke meja depan. Shinohara Shigetaro kembali ke kursi sebelumnya. Xiaoyu mengambil mangkuk kosong dan menempatkan ramen yang baru dibuat di depannya. Kemudian berbalik dan menghilang ke dapur belakang dengan mangkuk kosong. Tinggal di kursinya, Shinohara Shigetaro terpana, tidak mengharapkan Xiaoyu pergi begitu saja. Sebagai koki pemula, bukankah dia harus berdiri dan mendengarkan bagaimana tamu mengevaluasi hidangannya? Kecuali dia sangat percaya diri dengan hidangannya. Sedikit keraguan melarikan diri melintasi mata Shinohara Shigetaro ketika dia mengendus, menghirup aroma sup dan daging sapi yang kaya, merasakan sensasi halus itu lagi. Dia tidak bisa tidak berbisik dengan lembut, perasaan yang akrab. Mengapa rasanya mirip dengan semangkuk ramen yang saya miliki sebelumnya? Menyandarkan kepalanya di dekat mangkuk. Dia menghirup napas lagi. Shinohara Shigetaro terpesona, seolah-olah sebuah cacing menggerutu di perutnya. Dia tidak bisa berpikir lebih banyak dan mengambil sumpitnya untuk merebut ramen dan mengirimkannya ke mulutnya. Sedikit panas, Shinohara Shigetaro dikunyah, berkedip terbelalak dengan keheranan. Elastisitas dan tekstur mie ini luar biasa. Dari gigitan pertama, dia tidak bisa berhenti, dan Shinohara Shigetaro makan setengah mangkuk berturut-turut ketika sebuah suara di sampingnya mengingatkannya. Anda mungkin ingin mencoba sup. Ini adalah inti dari mie daging sapi Xia saya. Suara itu dalam dan tua, membawa rasa emosi. Shinohara Shigetaro mendongak dengan takjub melihat lelaki tua itu berdiri di dekatnya dengan mangkuk kosong di depannya. Pada titik tertentu, dia sudah menyelesaikan satu semangkuk mie utuh, dan tidak ada setetes sup yang tersisa. Sup? Baru pada saat itulah Shinohara Shigetaro menyadari bahwa dia mungkin telah melewatkan esensi hidangan sambil melahapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan sumpitnya, mengambil sendok kecil, dan mengambil sesendok sup jernih dari mangkuk. Ketika sup jernih masuk, Shinohara Shigetaro merasakan semua pori-pori di tubuhnya terbuka,
seolah-olah dia baru saja mengalami mandi air panas, dengan kehangatan misterius yang mengalir di bawah kulitnya. Tulang daging sapi, lada sichuan, kayu manis, amomum, kulit jahe. Tunggu, selain tulang daging sapi, apakah ada selera hati daging sapi? Sedikit kaldu ayam. Dan, oh, ada irisan lobak. Apakah mereka ada di sana untuk menyerap minyak, membuat warna sup jernih? Dengan mata tertutup, dia bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu sebelum membuka matanya, melirik ke bawah. Semangkuk ramen daging sapi yang tertinggal di depannya, lalu menatap ke samping pria tua itu berdiri dengan tenang tanpa berbicara. Bosia, cucumu bukan benar-benar seorang koki utama? Shinohara Shigetaro merasa sulit untuk percaya. Dalam hal rasa dan tekstur, semangkuk mie ini bahkan melampaui yang dia makan setengah jam yang lalu. Keduanya adalah daging sapi. Satu dibuat oleh kakek, yang lain oleh cucu. Berdasarkan tingkat keterampilan, yang terakhir harus jauh lebih rendah daripada yang pertama, karena refleksi paling langsung dari keterampilan kuliner adalah di dalam hidangan. Namun, dua mangkuk ramen daging sapi benar-benar menghancurkan gagasan Shinohara Shigetaro yang sudah terbentuk sebelumnya. Lebih-lebih lagi, dia sangat menyadari tingkat keterampilan kuliner lelaki tua itu, yang membuatnya semakin sulit dipercaya. Bukan koki utama, kata lelaki tua itu, wajahnya tanpa ekspresi, membuatnya sulit untuk membedakan pikiran batinnya. Bahkan bukan koki. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya saya mencicipi masakannya sebagai kakeknya. Pria tua itu melirik mangkuk besar yang kosong di atas meja, menikmati ingatan di dalam dirinya. Kamu sangat beruntung, Tuan Shinohara. Beruntung? Ya, hidangan gadis yang luar biasa. Tidakkah Anda merasa beruntung? Pria tua itu sedikit menyipit. Shinohara Shigetaro secara tidak masuk akal merasakan dingin, mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Beruntung. Sangat beruntung. Si Ayu sedang mencuci piring di dapur belakang, tidak sengaja memperhatikan percakapan di muka. Ding. Dengan pemberitahuan sistem, ia menyelesaikan tugas awal sistem Chef God, dan resep, tahu mapo magical, muncul di ruang item. Mempelajari. Si Ayu menggunakan resepnya. Aliran informasi mengalir ke otaknya, matanya kosong selama beberapa detik sebelum mendapatkan kembali kejelasan. Kedelai, kaldu, tahu, lada sichuan, cabai, bawang putih cincang. Dia secara mental membacakan bahan-bahan untuk resep itu, dan langkah-langkah memasak yang terperinci diputar seperti film dalam benaknya, membuat si Ayu ingin mencoba. Bab 6, Membuat Tahu. Kembali ke meja depan. Si Ayu melihat sekeliling. Hah, kemana paman itu pergi? Hanya ada 2 mangkuk kosong di atas meja, ramen dan kaldu melahap dengan bersih. Mangkuk ramen ketiga masih di belakang meja, dicadangkan oleh si Ayu untuk menyehatkan dirinya sendiri. Dia pergi. Pria tua itu mengangkat tirai dan berjalan ke toko. Si Ayu tidak memikirkannya, dia mengeluarkan semangkuk ramen ketiga yang dia masak, duduk dengan santai, dan melahapnya. Ah! Beberapa menit kemudian, mangkuknya kosong, dan perut si Ayu akhirnya penuh. Dia membentang dengan malas dan hendak bangun untuk mandi dan tidur ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari sampingnya. Bagaimana menurut Anda rasanya ramen daging sapi Anda? Pria tua itu berdiri dengan tangan bersilang, bersandar di pintu toko, wajahnya tersembunyi di bayangan, tidak mengungkapkan ekspresi. Si Ayu menunjuk kedua mangkuk kosong lainnya dan tersenyum. Kataku, orang tua, kamu makan salah satu ramen, kan? Mengapa menanyakan pertanyaan seperti itu? Anda tahu rasanya dengan sangat baik, hehe. Dalam pikirannya yang suka makanan, sepertinya ramen lelaki tua itu telah hilang. Di bawah keadaan memasak ajaib, kopi kristal, hidangan yang ia selesaikan jauh lebih enak daripada aslinya. Tidak hanya menang pada tekstur ramen yang kenyal, tetapi juga dalam rasa kaldu dan harmoni berbagai bahan, yang semuanya melampaui hidangan lelaki tua itu. Tentu saja, si Ayu tahu bahwa lelaki tua itu tidak memberikan segalanya, dan dia tidak bisa memperkirakan berapa banyak kekuatan yang ditunjukkan orang tua itu, tetapi setelah memenangkan kemenangan kecil, dia akhirnya menemukan ventilasi selama bertahun-tahun penindasannya. Hei, orang tua, kamu tersesat. Sederhana saja.
Sebenarnya, Xiaoyu hanya berani mengucapkan kata-kata itu di dalam hatinya. Nak, kapan Anda menyelinap dan mempelajari resep kaldu ramen keluarga Xia kami? Setelah hening beberapa saat, lelaki tua itu perlahan bertanya, ekspresinya serius. Mencuri untuk belajar? Xiaoyu mengerutkan kening. Orang tua, dapatkah Anda lebih sopan dengan kata-kata Anda? Kami adalah bagian dari keluarga Xia. Bagaimana hal itu dianggap sebagai mencuri? Saya mencicipinya dari ramen yang Anda masak. Ini harus disebut pemahaman. Apakah Anda memahami pemahaman? Ya? Anda bisa merasakan bahan-bahan kaldu? Pria tua itu tampak tidak percaya. Xiaoyu did the wastwords, cleared his throat, and began reciting, fresh yak bone, 1 ph, fresh beef, 1 ph, 50 grams of Sichuan pepper, 50 grams of dried ginger skin, 20 grams of fennel, saoko, and cinnamon, 15 grams of pepper, 10 grams of tree palm, nutmeg, 5 grams of galangal, lemongrass, 3 grams of pipla, dan kulit jeruk keprok. Adas bintang, pasir jahe. Ini adalah resep untuk 1 pot kaldu, dengan sekitar 30 jenis bahan. Jika itu pot besar yang digunakan untuk restoran, rasio bahan adalah 20% irisan jahe kering, 18% lada Sichuan, adas 12%. Xiaoyu terganggu oleh lelaki tua itu melambaikan tangannya untuk menghentikannya sebelum dia selesai. Itu sudah cukup. Pria tua itu berbalik dan berjalan ke dapur. Kemarilah. Xiaoyu, bingung, mengikutinya. Dengan punggungnya ke Xiaoyu, lelaki tua itu mengenakan celemek. Mulai hari ini, saya akan mengajari Anda memasak. Pertama, Anda perlu menguasai semua hidangan khas dari restoran Cina. Tidak masalah. Di masa lalu, Xiaoyu akan dengan santai menepisnya. Membuat alasan, dan menyelinap kembali ke kamarnya untuk tidur. Tetapi sekarang, dengan bantuan sistem koki dewa, jika orang tua itu mengajarinya segalanya, bukankah dia dapat memahami banyak resep? Pikiran itu membuatnya sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahannya. Musim semi Vodie telah tiba. Kamu pandai, Mi. Jadi kita akan mulai dengan mereka. Pria tua itu mengeluarkan tepung, menjelaskan sambil menyibukkan diri. Xiaoyu mendengarkan dengan seksama, terlihat lebih serius daripada sikap sekolahnya yang biasa. Hari berikutnya. Xiaoyu, yang telah belajar hingga larut malam, masih bangun jam 8 pagi, tidak dapat kembali tidur. Itu adalah hari pertama liburan musim semi. Neon memiliki 3 hari libur, liburan musim semi, liburan musim panas, dan liburan musim dingin. Liburan musim semi menandai akhir tahun akademik, biasanya dari Maret hingga awal April. Dan 1 April adalah awal tahun akademik baru untuk sekolah menengah dan menengah Neon. Xiaoyu hanya bisa menghela nafas saat dia bangun untuk mencuci. Ada aktivitas di halaman yang sempit. Setelah mencuci, berdiri di lorong, Xiaoyu menemukan lelaki tua itu sudah bangun. Dia berada di pabrik batu kuno di halaman, membalikan batu giling seperti keledai tua, menghasilkan aroma harum sebagai susu kedelai putih terus-menerus mengalir dari pabrik batu ke ember kayu. Menonton sebentar, Xiaoyu bermaksud membantu. Tanpa diduga, lelaki tua itu tiba-tiba melepaskannya, mengambil ember susu kedelai, dan berjalan kembali, ambil beberapa air bersih dan cuci batu giling. Ketika dia lewat, lelaki tua itu menginstruksikan dengan nada biasanya. Apakah ini untuk membuat tahu atau? Pikiran Xiaoyu penuh dengan tanda tanya. Pria tua itu jarang membuat tahu sendiri. Sebagian besar hidangan yang membutuhkan tahu dibeli dari jalan perbelanjaan luar, dengan Xiaoyu menjadi gopher untuk mereka. Itu adalah kenangan pahit yang tidak ingin dia ingat. Memikirkan kedelai untuk membuat tahu, ekspresi Xiaoyu berubah. Dia buru-buru berlari ke dapur, di mana tadi malam. Sebelum tidur, dia telah merendam seember kedelai, sekitar 5 kilogram. Kedelai ini, yang ditumbuk dan dikupas, direndam selama beberapa jam, dapat digunakan dengan batu giling untuk membuat susu kedelai. Tidak perlu mengatakan, susu kedelai pasti untuk membuat tahu air. Lagi pula, tadi malam di sistem koki dewa, dia baru saja belajar resep baru. Tahu mapo ajaib, dan ingin memulai praktik kulinernya. Tapi ember kedelai hilang. Orang tua?
Dia mengertakkan giginya dan melihat ke arah sosok sibuk di dapur. Kemarahan di matanya secara aneh mereda dan menghilang. Orang tua itu juga membuat tahu. Dia telah mengambil tas yang terbuat dari kain tahu dan menuangkan susu kedelai ke dalam tas, menekannya dengan keras sehingga susu kedelai yang disaring mengalir ke ember kayu bersih lainnya. Setiap kilogram kedelai dicampur dengan sekitar 6 kilogram air, sehingga seember 5 kilogram kedelai pada akhirnya bisa menghasilkan sekitar 30 pon susu kedelai. Lebih dari cukup untuk mengisi ember kayu besar. Ketika Xiaoyu kembali ke dapur setelah membersihkan batu giling, dia melihat lelaki tua itu sudah merebus pot besar susu kedelai. Di meja dapur di sampingnya ada bubuk gipsum. Xiaoyu cukup akrab dengan metode pembuatan tahu. Bahkan jika dia tidak mengenal mereka dalam kehidupan sebelumnya. Yang satu ini, dia telah melihat lelaki tua itu menggiling kacang dan mendidihkan susu kedelai begitu sering sehingga dia telah mempelajarinya. Bubuk gipsum sangat penting untuk pembuatan tahu. Tanpa materi ini, Anda tidak bisa memperkuat susu kedelai. Tahu air atau tahu kering? Pria tua itu mencampur gipsum ke dalam pasta dengan semangkuk air jernih dan menuangkannya ke dalam panci mendidih. Aduk saat dia berbalik untuk bertanya. Tahu air. Xiaoyu menjawab tanpa ragu-ragu. Pria tua itu menunjuk beberapa nampan kayu yang disiapkan di sampingnya. Ada banyak nampan seperti itu, ditumpuk seperti keranjang mengepul. Xiaoyu tahu apa arti orang tua itu, jadi dia dengan cepat mengambil nampan dan menunggu di sampingnya. Kemudian datanglah pembagian kerja. Pria tua itu menyadarkan susu kedelai sementara Xiaoyu memegang nampan. Baki semua dilapisi dengan kain tahu. Setelah diisi dengan susu kedelai, mereka ditutupi dengan kain, dan nampan berikutnya diisi. Mereka mengisi lebih dari selusin nampan sebelum pot susu kedelai mulai kering. Menyeka keringat, Xiaoyu memandangi nampan kayu yang ditumpuk dan terkekeh. Sekitar setengah jam kemudian, saat suhu air mendingin, tofu set. Begitu banyak nampan tahu sudah cukup baginya untuk berlatih membuat tahu mapo ajaib. Dia tidak percaya dia tidak bisa menghasilkan hidangan yang bersinar, terutama dengan bahan-bahan yang cukup untuk bereksperimen. Dia tidak bisa hanya berdiri di sana selama proses menunggu. Xiaoyu meninggalkan dapur dan membersihkan meja dan kursi di restoran. Xiaoyu memiliki sedikit obsesi kebersihan, jadi selama bertahun-tahun, di bawah pembersihannya. Toko kecil itu bersih. Suatu ketika dapur memiliki kecoak, Xiaoyu berperang dengan membeli berbagai insektisida dari jalan perbelanjaan, dan setelah setengah bulan pertempuran, ia akhirnya memulihkan kedamaian ke dapur, dengan tidak ada mayat makhluk misterius yang muncul. Jangan berpikir tidak ada kecoak di Jepang. Iklim di sini panas dan lembab, sangat cocok untuk pertumbuhan serangga. Terus terang, kecoak Jepang bahkan lebih besar dari yang di rumah. Xiaoyu telah mendengar kisah-kisah dari teman sekolah tentang kecoak seukuran telapak tangan, yang membuat wajahnya putih karena ketakutan. Apakah ini mutasi radiasi nuklir Fukushima? Bab 7. Menjadi penggemar makanan penutup hari ini. Setiap pagi setelah melakukan pembersihan rutinnya, Xiaoyu membawa baskom kayu kembali ke dapur. Tetapi ketika dia mencapai pintu belakang, dia tiba-tiba berhenti. Hidungnya bergerak-gerak saat dia menangkap aroma lezat yang melayang dari dapur. Perutnya menggerutu. Omong-omong, dia belum puas dengan sarapan untuk hari pertama liburan musim semi. Xiaoyu meletakkan baskom dan merunduk ke dapur. Benar saja, lelaki tua itu sedang memasak 2 mangkuk sarapan di atas meja. Tampaknya pada langkah terakhir. Aroma manis muncul dari panci ketika lelaki tua itu menuangkan ramuan air gula merah rebus ke dalam 2 mangkuk besar, kemudian ditaburkan di dalam kacang goreng, kenari yang dihancurkan, dan akhirnya sedikit bawang hijau cincang. Tidak dapat menahan menelan, Xiaoyu memperbaiki pandangannya pada 2 mangkuk sarapan di atas meja. Bergumam, maaf, tapi hari ini saya bergabung dengan sisi manis. Orang tua itu membuat puding tahu. Camilan umum di kota kelahirannya di daratan Cina, namun sejak kedatangannya yang tidak dapat dijelaskan di dunia paralel ini, itu adalah pertama kalinya Xiaoyu melihat kelezatan kota kelahiran kota yang akrab di Tokyo. Dia tidak tahu mengapa, tapi hidungnya kesemutan. Dan dia hanya ingin memakannya. Setelah mencuci tangannya, Xiaoyu mendekat, 1 mangkuk untukku? Orang tua itu mengangguk. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyu mengambil mangkuk dan duduk di suatu tempat di toko. Dia mengambil sesendok puding tahu dengan sendok porselen putih.
Matanya sedikit melebar. Semangkuk puding tahu ini berbeda dari camilan yang dia ingat, terutama di puding tahu itu sendiri. Itu sangat jernih, seperti jeli, goyah saat sendok itu meraihnya. Puding tahu dapat mencapai level seperti itu. Sebuah mahakarya? Mulut Xiaoyu terbuka. Ini melampaui pengetahuan umum. Pernahkah dia melihat puding tahu seperti batu giok putih sebelumnya? Di masa lalu, Xiaoyu sama sekali tidak akan mempercayainya. Dia mengendus dengan hati-hati, menghirup aroma susu kedelai segar, dan tidak merasakan lagi keraguan. Mari kita coba dulu. Setelah membuat semangkuk ramen tadi malam, sikap orang tua itu bergeser dengan jelas. Misalnya, sarapan ini sepertinya agak menunjukkan Xiaoyu. Dia merasa gugup, seolah-olah dia mungkin merusak hidangan artistik seperti itu dengan nafsu makan kasar. Xiaoyu mengambil napas dalam-dalam, menenangkan tangannya yang sedikit gemetar, dan membawa sendok itu ke mulutnya. Segera setelah masuk, aroma segar puding tahu tersebar di lidahnya. Rasa bawang hijau, kacang goreng, dan kenari tidak merusak aromanya. Sebaliknya, mereka meningkatkan rasa dan teksturnya. Puding tahu, seperti susu kental, meleleh di mulutnya. Setelah beberapa kunyah yang lembut, menelannya mengubahnya menjadi cairan. Perasaan itu seolah-olah dia minum susu kedelai, mulutnya dipenuhi dengan aroma. Pada saat itu, pikiran Xiaoyu dipenuhi dengan gambar kedelai emas, dan dia merasa seolah-olah dia berbaring di lautan kedelai matang, berenang, nyaman. Sebelum dia menyadarinya, dia telah memoles semangkuk puding tahu. Dentang. Bentrokan sendok dan mangkuk yang menyenangkan membangunkan Xiaoyu, dan dia melirik mangkuk kosong, mengangkat bahu, itu saja. Saat dia memukul bibirnya, menikmati rasa yang tersisa, Xiaoyu mengambil mangkuk kosong dan kembali ke dapur. Puding tahu seperti apa ini? Dia bertanya pada orang tua itu. Puding tahu vegetarian yang sangat biasa. Lelaki tua itu juga memasukkan mangkuk kosongnya ke wastafel tanpa melihat ke belakang. Puding tahu adalah bahan utama. Bahan-bahan lainnya tidak penting. Xiaoyu segera memahami implikasi orang tua itu. Mengisyaratkan bahwa puding tahu itu luar biasa. Tofu jelly dan tofu puding keduanya adalah produk menengah dari membuat tahu. Tak perlu dikatakan, lelaki tua itu pasti menggunakan susu kedelai sisa dari membuat tahu untuk membuat puding tahu. Intinya, kualitas puding tahu juga mewakili kualitas tahu. Tanpa bertanya lebih lanjut, Xiaoyu dengan sabar menunggu pembentukan tahu. 1 jam kemudian, mengungkap kain di nampan kayu di dapur, nampan besar tahu segar muncul di depan mata Xiaoyu. Murid-muridnya sedikit berkontraksi. Hanya dengan melihat warna kulit putih dan halus dari tahu, dia tahu itu berkualitas luar biasa. Xiaoyu ragu-ragu sejenak, dengan ragu-ragu menjangkau jari telunjuknya untuk dengan lembut menyodok permukaan tahu. Bau cebak mengejutkannya, percikan takjub yang berkedip di matanya. Pada saat itu, informasi yang tidak dikenal muncul di depan Xiaoyu. Tahu air, dengan kualitas sempurna, berfungsi sebagai bahan utama untuk berbagai hidangan. Sistem ini merekomendasikan host menggunakan bahan berkualitas tinggi ini untuk memasak tahu magical mapo, meningkatkan probabilitas menghasilkan masakan bersinar. Bahan penilai. Xiaoyu terpana. Sistem koki dewa memiliki fungsi ini? Dia tidak bisa membantu tetapi memukul dahinya. Bertanya, sistem, apa tingkat memasak saya saat ini? Level 3. Kemarin, Anda menyelesaikan tugas awal, level Anda meningkat 1, dan Anda mendapatkan 1 titik bakat yang tidak digunakan, jawab sistem dengan patuh. Ngomong-ngomong, dengan tingkat memasak saya saat ini, aspek mana poin bakat dapat digunakan? Keterampilan pisau, kontrol suhu, ini adalah 2 talenta dasar. Tentu saja, tuan rumah juga dapat mengalokasikan 2 poin bakat ke opsi, identifikasi bahan, untuk meningkatkan fungsi penilaian sistem, kata sistem itu. Catatan, saat ini tingkat memasak host terlalu rendah. Mencapai level 10 membuka talenta canggih. Setelah beberapa kontemplasi, Xiaoyu memutuskan, kemudian 1 poin untuk keterampilan pisau, 1 poin untuk kontrol suhu. Mari kita bagikan mereka seperti ini untuk saat ini. Permintaan diterima. Dalam sekejap, ada beberapa perubahan dalam tubuhnya.
Xiaoyu melonggarkan bahunya tetapi tidak dapat menemukan sumber perubahan. Menatap talenan dan pisau dapur, Xiaoyu mengambil pisau dapur, menatap wajahnya yang tercermin dalam bilah keperakan, matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Keluar dari kualitas dasar memasak, keterampilan pisaunya tentu adalah yang terbaik. Alasannya, setelah bertahun-tahun, dia berurusan dengan berbagai bahan untuk orang tua siang dan malam. Keterampilan pisau telah lama dia sah. Namun, kali ini, perasaan memegang pisau sangat berbeda. Bagaimana cara menggambarkannya? Itu seperti seorang pendekar pedang yang telah berlatih selama bertahun-tahun tiba-tiba memiliki pencerahan. Membentuk hubungan mental dengan pedang yang dibawanya selama bertahun-tahun, men dan pedang menjadi satu. Deskripsi ini mungkin dibesar-besarkan, tetapi Xiaoyu tidak dapat menemukan kata-kata lain untuk mengekspresikannya. Matanya sedikit menyipit, melirik ke tahu air batu giok putih yang baru dibuat di atas nampan kayu di sampingnya. Pisau-pisau menyala. Dan Xiaoyu dengan santai mengambil sepotong tahu air yang masih basah, meletakkannya di talenan, dan dengan cepat, pisau dapur yang tajam berulang kali mengenai papan dengan suara yang renyah. Setiap potongan melewati, gerakannya halus dan alami, dengan samar-samar memiliki aura koki hotel veteran. Segera, irisan tahu menutupi talenan seperti kertas, dan ukuran serta ketebalannya sangat seragam sehingga mata manusia hampir tidak bisa membedakan perbedaan halus. Melalui keterampilan pisau yang ditingkatkan yang ditinggikan oleh satu titik bakat, Xiaoyu menghembuskan napas, campuran kegembiraan dan sedikit kejutan di matanya. Ini hanya mengalokasikan satu titik bakat. Dan keterampilan pisau telah membaik dengan sangat nyata. Jika dia memaksimalkan keterampilan pisau dengan semua poin bakat, apakah dia tidak akan mencapai tingkat Dewa Koki dalam keterampilan pisau sendirian? Dia tiba-tiba memperhatikan orang lain di dapur. Xiaoyu mengucapkan, meletakkan pisau dapur, melirik, dan tentu saja. Melihat lelaki tua itu menatap kagum pada irisan tahu di talenan. Tidak diragukan lagi, orang tua itu pasti telah mengamati prosedurnya memotong tahu. Keterampilan pisau Anda. Pria tua itu ingin bertanya tetapi menggelengkan kepalanya, tangan di belakang punggungnya, ketika dia meninggalkan dapur. Bab 8, Kedatangan tak terduga dari Food Demon King. Waktu liburan selalu tergelincir dengan tenang. 3 hari berlalu berturut-turut. Selama liburan musim semi ini, Xiaoyu tidak menghabiskannya tidur. Sebaliknya, dia menjalani kehidupan yang sangat disiplin. Bangun jam 8 setiap pagi untuk membersihkan restoran, sesekali memasak sarapan untuk dirinya sendiri, dan kemudian mengubur dirinya sendiri dalam mempelajari resep. Magic Mapo Tofu adalah tantangannya saat ini. Faktanya, Xiaoyu mampu membuat sepiring lezat dari tahu mapo pada hari pertama. Tetapi sistem hanya memberinya peringkat 30. Jadi, Xiaoyu yang tidak mau terjun ke penelitian, bekerja siang dan malam, menggunakan semua bahan tahu setiap hari. Menjelang siang ini, ia sudah bisa membuat tahu mapo ajaib dengan peringkat sistem 60. Dia juga menyajikannya kepada orang tua itu untuk mencicipi. Penampilan orang tua yang terkejut membuat Xiaoyu diam-diam senang. Tapi pertanyaannya adalah, di mana tepatnya hidangan bercahaya? Masih ada setengah dari bahan yang tersisa. Xiaoyu menyeka keringat dari dahinya, pikirannya agak kacau. Dia merasa perlu untuk merangkum kegagalan beberapa hari terakhir. Dia melepas celemek dan topi koki dan pergi keluar. Menikmati angin malam sambil melihat langit Tokyo. Tahu itu jelas bukan masalah. Kualitas terbaik. Mungkin ada masalah dengan daging kedelai. Dia mengerutkan kening dengan erat. Mengingat plot dari Cooking Master Bao. Kedelai dikenal sebagai daging ladang, jadi daging kedelai bukanlah daging yang sebenarnya. Menurut alur cerita asli, daging kedelai sebenarnya dibuat dengan merendam kedelai di dalam air, merebusnya dalam kaldu, kemudian menghancurkan dan meratakannya, dan membumbui kembali dengan saus. Langkah ini sangat penting, karena kelezatan daging tergantung pada sausnya. Akhirnya, pasta kedelai berpengalaman digoreng dalam minyak untuk sepenuhnya memusatkan rasa daging dalam pasta. Itu sederhana untuk dijelaskan, tetapi setiap langkah penuh dengan detail, dan panasnya sangat sulit dikendalikan. Setidaknya untuk membuat daging kedelai goreng renyah seperti dalam animasi, Xiaoyu belum bisa mengelolanya.
Tahu mapo tradisional adalah kombinasi dari pedas, harum, penuh warna, panas, dan mati rasa. Sementara tahu mapo ajaib adalah hidangan 6 dalam 1 di mana daging kedelai menambahkan elemen tambahan. Xia Yu merenungkan dalam hatinya. Memiliki resep dan mengetahui langkah-langkahnya tidak berarti apa yang dia buat pasti akan lezat. Tingkat keterampilan dan berbagai kekurangan detail membuat peringkat sistem piringnya tetap stagnan. Skor tertinggi adalah 60. Bagaimana cara mencapai status piring yang bersinar? Sepertinya perlu sekitar 90 poin. Hanya memikirkannya membuat Xia Yu sakit kepala. Membuatnya bertanya-tanya berapa lama dia harus mengubur dirinya dalam penelitian. Tuan rumah. Ada 4 hari tersisa sampai batas waktu untuk tugas, membuat piring bercahaya pertama. Sistem itu mengingatkan. Mengerti? Xia Yu merespons dengan kesal. Sistem itu tiba-tiba memberinya tugas kedua 2 hari sebelumnya, dengan batas waktu 7 hari. Inilah sebabnya mengapa Xia Yu sangat berdedikasi untuk meningkatkan keterampilan kulinernya. Menyelesaikan tugas akan menghadiahinya dengan peralatan masak khusus. Panci memasak berkualitas biru, dengan peluang plus 10% untuk membuat piring yang bersinar. Hadiah wajan membuat Xia Yu gelisah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia gelisah. Mari kita coba lagi. Masih ada setengah dari bahan yang tersisa. Setelah bertiup di pintu toko untuk sementara waktu, mendengarkan suara-suara yang ramai dari jalan perbelanjaan, kegelisahannya secara bertahap tenang. Xia Yu berdiri, siap untuk melangkah masuk ketika dia melihat sekilas limusin peregangan hitam mewah merek yang tidak bisa dia identifikasi. Perlahan mengemudi ke jalan sempit dan akhirnya berhenti tepat di depan restoran Cina. Mata Xia Yu menyala sebagai gadis pirang dengan seragam sekolah melangkah keluar dari kursi pengemudi. Dia melirik, tatapannya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan yang tidak tersembunyi, bangga seperti merak. Kakek. Gadis pirang itu membuka pintu mobil belakang, dengan hormat mengundang seorang lelaki tua untuk keluar. Seorang pria dengan jubah samurai Jepang, dengan bakia kayu di kakinya, dengan kuat menarik perhatian Xia Yu. Kepala penuh rambut putih dan jenggot pria tua itu menyerupai seekor singa, dan bekas luka menandai mata kanannya. Berdiri di depan mobil. Dia tidak dapat dijelaskan memancarkan rasa otoritas dan intimidasi. Dua ini membuat Xia Yu terkejut, menunjukkan keheranan yang tidak dapat dilihat di matanya. Ini tidak bisa dijelaskan hanya sebagai kejadian acak lagi. Seberapa dalam perairan di Jepang dunia ini? Memang. Orang tua itu adalah Tikie Xianzuowen, pemimpin dunia kuliner Jepang, dan Jenderal Akademi Yuan Yu, yang dikenal sebagai Raja Iblis Makanan. Dan gadis pirang seperti merak yang bangga itu secara alami adalah salah satu dari 10 Tuan Farmun, seorang koki jenius dengan lidah ilahi, Tikie Helinai. Mengambil napas dalam-dalam, Xia Yu memaksa dirinya untuk tenang. Apakah Hemer? Xia King di sini? Bakia mengklik tanah ketika Tikie Xianzuowen berjalan menuju restoran kecil, melirik papan nama restoran Cina yang bengkok dengan kerutan yang hampir tidak terlihat. Xia King adalah nama lengkap kakek Xia Yu, yang diketahui oleh beberapa tamu. Secara umum, pelanggan memanggilnya Bos Xia, seperti yang dilakukan Shinohara Shigetaro beberapa hari yang lalu. Xia Yu langsung merasakan kekacauan dan absurditas. Hei, apa sebenarnya yang terjadi di dunia ini? Mungkinkah Komandan Farmun adalah teman lama lelaki tua itu? Dia beristirahat di halaman belakang, ikuti aku. Di depan orang asing, Xia Yu tetap tenang dan tenang, menunjukkan kedewasaan dan ketenangan yang tidak umum bagi seseorang seusianya. Setelah berbicara, dia berbalik. Tikie Xianzuowen menunjukkan sedikit persetujuan di matanya dan mengangguk pada gadis di sampingnya. Riina, mari kita masuk ke dalam. Pikirkan sopan santun Anda nanti. Kami mengunjungi master masakan Cina, yang keterampilan kulinernya terkenal di dunia. Master masakan Cina? Tikie Helinai memberi restoran kecil yang lusuh sekali lagi, bertanya-tanya mengapa master kuliner yang hebat akan bersarang di tempat ini. Di dalam restoran. Meja dan kursi secara mengejutkan bersih, dan perabotannya mengeluarkan getaran kuno dan elegan, sama sekali tidak berantakan atau kumuh. Jadi itu harta yang tersembunyi. Tikie Helinai mengangguk sedikit, menyingkirkan sedikit penghinaan, diam-diam mengikuti kakeknya. Mereka berjalan melalui restoran ke halaman belakang, di mana seorang lelaki tua sudah duduk di meja rendah, menunggu mereka.
Panci teh panas di atas meja rendah memancarkan aroma keriting. Tikie Helinai mengendu secara halus. Melihat Teko dengan terkejut. Teh aromatik seperti itu. Teman lama, tolong duduk. Orang tua itu menyapa dengan fasih berbahasa Jepang. Wajah buritan Tikie Xianzuowen menunjukkan sedikit senyuman ketika dia duduk di seberang lelaki tua itu. Xia Yu menuangkan teh untuk keduanya sebelum melangkah ke samping untuk menguping. Saya mendengar dari Shinohara Shigetaro bahwa Anda akan pergi? Tikie Xianzuowen menyesap tehnya sebelum perlahan bertanya. Seorang pelancong yang kembali ke rumah. Saya telah berkeliaran selama lebih dari 10 tahun. Masih ada masalah yang membebani hati saya yang perlu diselesaikan, kata lelaki tua itu dengan senyum lembut ketika dia meletakkan cangkir itu. Lalu toko kecil ini? Tikie Xianzuowen berhenti, melirik Xia Yu, ini cucumu, kan? Hal yang tidak berguna, kelopak mata orang tua itu terkulai, seperti seorang biarawan dalam meditasi. Meninggalkan toko sekecil itu tidak masalah. Teman lama, tidak perlu khawatir. Setelah hening beberapa saat, Tikie Xianzuowen mengambil dokumen dari dadanya dan meletakkannya di meja rendah. Ini adalah undangan penerimaan Farmoon. Jika Anda bersedia, Anda dapat sementara waktu cucu Anda menghadiri Yuan Yu Academy. Saya akan menjaganya sampai Anda kembali. Di sampingnya, mata Tikie Helinai melebar. Kakek. Dia tidak bisa menahannya, berbisik. Matanya yang elegan dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Ujian masuk Farmoon ketat, tidak ada ikan biasa yang bisa masuk. Paruh terakhir dari kalimatnya dia hanya berani katakan di dalam hatinya. Bab 9, Jahitan Burst. Tikie Xianzuowen mengabaikan soft call Rina. Bulan jauh? Saya tidak akan pergi. Sebuah suara tiba-tiba menyela. Sekarang orang tua, Rina, dan Xianzuowen semuanya berbalik untuk melihat. Xia Yu berbicara dengan nada fakta, Farmoon adalah neraka bagi para koki. Saya lebih suka kehidupan yang santai dan santai, begitu tua, serahkan saja toko kecil itu kepada saya. Dia juga mendengarnya. Lelaki tua itu akan kembali ke negara itu. Bahkan, ketika Shinohara Shigetaro datang beberapa hari yang lalu, detail kata-katanya terperangkap di telinga Xia Yu, dan dia sudah menduga apa yang sedang terjadi. Dia tidak bertanya banyak tentang kepergian orang tua itu, meskipun dia merasa sedikit enggan. Tidak seperti anak berusia 16 tahun lainnya, dia tidak panik atau bingung. Sebelum melayang ke alam semesta paralel ini, Xia Yu sudah menjadi orang dewasa yang mandiri. Faktanya, kepergian orang tua itu membuatnya sedikit bersemangat. Bisakah dia akhirnya mencoba menjalankan restoran kecil? Xia Yu dengan bersemangat mengantisipasi melihat seberapa jauh dia bisa pergi dengan bantuan sistem Dewa Koki. Neraka untuk koki? Itu tidak salah. Filosofi Farmoon adalah kompetisi. Tikie Rina memandangi Xia Yu dengan jijik di matanya. Apakah kamu takut kompetisi? Koki yang tidak berpengalaman harus dihilangkan. Tidak semua orang memiliki hak untuk melangkah lebih jauh ke jalan kuliner. Yang tidak kompeten harus memiliki kesadaran akan ketidakmampuan mereka dan mengenali diri mereka sendiri. Xia Yu merasakan vena yang menggembung di dahinya. Setelah mengetahui kepribadian lidah ilahi ini melalui anime dan manga. Mengalaminya di dunia nyata adalah perasaan yang sama sekali berbeda, sedikit menjengkelkan. Gadis, bisakah Anda berbicara dengan benar tanpa kesombongan yang tak ada habisnya? Tidak kompeten? Xia Yu mengangkat bahu, tidak bermaksud untuk berdebat dengan wanita muda ini. Saat ini, keterampilan memasaknya baru saja dimulai, dan memang tidak bisa dibandingkan dengan lidah ilahi. Yang sudah mendapatkan kursi di Elite Ten sekolah menengah Farbulan. Tetapi dengan perspektif yang berfokus pada pengembangan, Xia Yu yakin bahwa ia dapat segera mengejar dan mengesankan para jenius di Farmoon. Siapa bilang belajar di Farmoon adalah satu-satunya cara untuk berhasil? Tidak puas dengan evaluasi saya? Wajah cantik Tikie Rina sedikit tenggelam. Seolah-olah, hanya karena Anda mengevaluasi saya harus menerimanya. Menurutmu siapa kamu? Xia Yu tertawa. Kamu. Tikie Rina berdiri dengan wajah yang penuh kemarahan. Dia adalah siswa terkemuka dari Farmoon Middle School dan akan memasuki divisi sekolah menengah setelah musim panas. Di divisi sekolah menengah, tidak ada siswa atau mentor yang berani bertentangan dengan tatap muka.
Dengan evaluasi lidah ilahi, yang tidak kompeten dan rakyat jelata harus gemetar dan menurunkan kepala mereka dalam penerimaan. Tetapi sikap acuh tak acuh Xiaoyu, untuk beberapa alasan, menyebabkan kemarahan tanpa nama di hati Tikie Riina. Riina. Tikie Xianzuowen berbicara dengan tegas, mengganggu perselisihan itu, meninggalkan wajah lidah ilahi yang penuh dengan keengganan, saat ia menggigit bibir bawahnya dan berlutut. Xiaoyu tidak bermaksud untuk tinggal dan membuang waktu. Dia menuangkan secangkir teh lagi untuk masing-masing dari dua lelaki tua itu, membungkuk ringan, mundur ke area toko, dan menghilang ke dapur. Segera, sementara lelaki tua dan Xianzuowen sedang berbicara, mereka tiba-tiba meletakkan cangkir teh mereka. Wewangian samar berasal dari dapur di belakang mereka. Tikie Riina sudah memperhatikan aroma itu, mengendus ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Cabai, lada Sichuan, bubuk 5 rempah, saus kacang hitam fermentasi, pasta kacang lebar. Apakah ini masakan Sichuan? Aroma pedas-pedas membuat Tikie Riina mengerutkan kening. Wajahnya mengungkapkan ketidaksenangan. Seperti yang diharapkan. Seorang rakyat jelata tetap menjadi orang biasa, tidak menyadari kepatutan. Meskipun memiliki tamu di rumah, memasak hidangan merica pedas begitu berani. Bukankah itu pada dasarnya membuat para tamu pergi? Tahu mapo? Tikie Xianzuowen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah bereksperimen dengan hidangan baru beberapa hari terakhir ini. Menyebutnya tofu mapo tidak salah, tetapi ini adalah versi yang lebih baik dengan rasa yang tidak dapat dipercaya, kata lelaki tua itu dengan jelas. Tahu mapo yang ditingkatkan? Tikie Xianzuowen berhenti sejenak dan tiba-tiba bertanya, bolehkah kita mencobanya? Sejujurnya, saya sangat tertarik dengan keterampilan memasak cucu Siaking. Di sebelahnya, mata Tikie Riina menunjukkan sedikit kejutan. Kapan Komandan Farmun, pelopor dunia kuliner Jepang, mulai begitu peduli tentang keterampilan kuliner rakyat jelata? Tentu. Ekspresi lelaki tua itu tetap tabah ketika dia berbalik ke dapur dan memanggil lebih keras, bawa tahu mapo yang kamu buat di sini. Xiaoyu, yang kebetulan baru saja menyelesaikan sepiring tahu mapo ajaib dan berencana untuk berdebat dengan sistem tentang skor 70, mendengar suara orang tua itu. Komandan Bulan Jauh dan lidah ilahi ingin mencicipi masakannya? Heran bercampur dengan sedikit kegembiraan. Dua orang ini, satu adalah Raja Iblis Kuliner dan yang lainnya lidah ilahi. Jika mereka dengan murah hati berbagi nasihat mereka, Xiaoyu dapat menunjukkan banyak detail yang hilang dalam proses memasaknya. Hidangan ini akan terjadi. Evaluasi 70 poin adalah yang tertinggi dalam beberapa hari ini. Dengan bahan-bahan terbatas, mencapai skor yang lebih tinggi dalam upaya lain akan sulit. Dengan demikian, Xiaoyu mengambil 2 pasang sumpit bersih, melakukan tahu mapo ajaib yang mengepul, dan berjalan keluar dari dapur. Silahkan menikmati. Menempatkan hidangan tahu di atas meja rendah. Xiaoyu tidak hanya meninggalkan sumpit langsung di atas meja. Dia membawa pemegang sumpit kayu, menempatkan sumpit pada mereka untuk menjauhkan mereka dari permukaan. Detail sekecil itu menarik perhatian orang lain, dan Tikie Xianzuowen tidak bisa tidak mengangguk dan berkata, Siaking, cucu Anda sudah memahami cara melayani tamu. Saya percaya toko kecil di tangannya tidak akan goyah. HMPH. Tikie Riina memalingkan kepalanya. Tahu mapo magis yang baru dimasak memiliki warna cerah. Kubus-kubus tahu batu giok disusun dalam minyak cabai merah yang berapi-api, dengan lapisan topping seperti daging cincang dan bawang hijau ditaburkan di atasnya. Dalam hal, warna, dan wewangian, hidangan ini sempurna. Hanya saja rasanya belum diketahui. Tikie Riina penasaran, meskipun dia tidak menyadari tatapannya terpaku pada hidangan. Dia bertahan dengan sikapnya yang keras kepala, memalingkan kepalanya. Saat aroma kaya melayang di udara, Tikie Xianzuowen tidak bisa menahan diri untuk mengambil sumpitnya. Mengambil sepotong tahu putih jade yang direndam dalam saus pedas dan kedelai cincang, dan membawanya ke mulutnya. Kesan pertama adalah panas. Namun, segera setelah itu, rasa pedas dan mati rasa yang kuat menyebar di lidahnya, membasuh seluruh mulutnya, dan memicu generasi air liur yang intens. Panas dan rempah-rempah saling melengkapi dengan sempurna, dan dengan hanya satu gigitan, keringat mulai berkumpul di dahi Tikie Xianzuowen. Gigitan kedua, gigitan ketiga, gigitan keempat.
Tikie Rina terkejut ketika dia menyaksikan nafsu makan kakeknya yang tinggi, diam-diam menelan seteguk air liur sendiri. Apakah itu benar-benar bagus? Setelah beberapa saat, Tikie Xianzuowen meletakkan sumpitnya, menyilangkan lengannya, dan duduk dengan pakaian atasnya membuka, mengungkapkan tubuh perunggu yang kuat. Ini, murid Tikie Rina dikontrak. Pakaian pecah. Xiaoyu secara internal berseru. Oh, nak. Piring yang hanya diberi peringkat 70 oleh sistem yang benar-benar berhasil membuat pakaian Raja Iblis meledak? Xiaoyu sekarang dalam keraguan tak terbatas tentang sebidang semangat perang makanan. Bab 10, Tinjauan Lidah Ilahi. Pakaian terbuka. Setelah refleksi yang cermat, hanya selama fase seleksi musim gugur dalam cerita asli, Komandan Farmun sering mengalami fenomena ini. Setiap kali dia makan sesuatu yang lezat, pakaiannya akan meledak. Ini mungkin terdengar biasa, tetapi pada pilihan musim gugur, bukankah semua orang jenius? Setiap hidangan berisi dedikasi kuliner bertahun-tahun dari penciptanya. Xiaoyu tidak bisa memahami bagaimana tahu maponya yang ajaib, yang hanya dia tikakan selama beberapa hari, dapat menyebabkan pakaian Tikie Xianzuowen meledak. Apakah rasanya? Tampaknya biasa. Mungkin tidak seperti itu. Setelah mencicipi terlalu banyak hidangan yang gagal baru-baru ini dan memiliki lidah dan mulutnya terasa pedas sepanjang hari, sistem rasanya mati rasa. Mungkin dia melewatkan hidangan yang lezat? Hidangan mencetak 70 poin. Xiaoyu tiba-tiba menjadi sangat penasaran dengan hidangan ini. Tikie Xianzuowen diam-diam menarik pakaiannya kembali. Bagus sekali. Warna, aroma, rasa, panas, kepedasan, dan terakhir sensasi, segar, yang diciptakan oleh kedelai cincang. Semuanya selaras dengan sangat baik. Ini juga merupakan tahu mapo terbaik yang pernah saya miliki. Siapa namanya? Tikie Xianzuowen bertanya, tatapannya tertuju pada Xiaoyu. Tahu mapo ajaib, jawab Xiaoyu dengan rendah hati. Sebenarnya, saya sudah lama tidak meneliti resepnya dan tidak dapat sepenuhnya menangkap esensi hidangan ini. Ada terlalu banyak kekurangan. Gaib. Ini memang memiliki rasa yang ajaib dan tak terlukiskan. Tikie Xianzuowen mengangguk. Rina, kamu harus mencobanya juga. Dia berbalik untuk melihat cucunya. Tidak. Lidah ilahi dengan datar menolak, memalingkan kepalanya dengan sikap angkuh, seperti burung merak emas kecil. Jangan biarkan amarah Anda membuat Anda kehilangan kelezatan. Ini adalah pengalaman yang langka. Mencicipi berbagai makanan lezat juga dapat memungkinkan Anda untuk menyerap keterampilan kuliner yang dikandungnya, meningkatkan diri Anda, kata Tikie Xianzuowen dengan sungguh-sungguh. Tikie Rina selalu keras kepala dengan orang lain, tetapi dia tidak bisa tangguh dengan kakeknya, Raja Iblis dunia kuliner. Dengan wajah yang penuh keengganan dan konflik batin, dia mengambil sumpit. Melihatnya ragu-ragu dan tidak dapat mengambil sepotong tahu untuk waktu yang lama, Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Nona, bukan itu cara Anda menggunakan sumpit. Apakah Anda ingin saya mendapatkan sendok? HMPH. Suara hidungnya menyatakan ketidakpuasannya. Setelah mendengar ini, Tikie Rina segera mengambil sepotong jade seperti tahu dan mengirimkannya ke mulutnya. Gerakan dan kecepatannya adalah yang terbaik. Ketika tahu itu memasuki mulutnya, kepedasan panas, seperti peledak, meletus di mulutnya. Mata Tikie Rina melebar saat dia membungkuk, batuk, wajahnya yang cantik memerah. Menyadari ketidakwajarannya, dia meluruskan. Hanya untuk menemukan tahu itu diam-diam menyelinap ke tenggorokannya. Apakah dia menyukainya atau tidak? Lidah ilahi melakukan tugasnya pada saat itu. Bahan-bahan yang digunakan dalam hidangan ini tofu, kedelai, lada sichuan, pasta cabai, minyak wijen, bahkan minyak dan garam yang paling dasar, dan sejumlah kecil gula dan 5 rempah-rempah, semua hadir dengan jelas dalam pikiran Tikie Rina. Selain itu, bahan-bahan ini memutar ulang langkah memasak dalam benaknya. Dia melihat sosok muda di konter dapur, alis mengering dan terkadang tercerahkan dengan pengertian. Menggelengkan kepalanya untuk mengusir gambar, Tikie Rina tidak bisa menahan nafas panas.
Pipinya memerah seolah-olah dia telah melalui olahraga yang intens. Beri aku air. Sambil mengambil sepotong tahu kedua, dia memesan Xiaoyu tanpa menoleh. Mengetahui temperamen lidah ilahi, Xiaoyu tidak berdebat dengannya. Dia menggelengkan kepalanya, kembali ke toko, mengambil secangkir air yang bersih dan murni, dan meletakkannya di meja rendah. Dingin, nikmati perlahan, Xiaoyu melangkah ke samping. Kemudian datang adegan aneh, dengan koki jenius teratas dari Farmoon Middle School, salah satu dari 10 elit, melahap tahu mapo yang tersisa sama sekali tanpa kesopanan. Meneguk. Dia memiringkan kepalanya ke belakang dan mengosongkan segelas air dingin. Lalu menyerahkan gelas kosong ke Xiaoyu, satu lagi. Baiklah, baiklah. Xiaoyu merespon sambil tersenyum, dengan cepat kembali dengan segelas air kedua untuk lidah ilahi. Wah! Menghembuskan napas panjang, Tiki Rina merasakan kepedasan seperti bahan peledak di mulut dan tubuhnya yang akhirnya memudar. Dan dia menghela nafas lega sambil tetap menikmati rasanya. Mulut dan lidahnya masih mati rasa. Lidah ilahi, sangat sensitif. Setelah makan hidangan ini, Tiki Rina tahu bahwa hal lain yang dia makan hari ini kemungkinan akan terasa hambar. Ini adalah dominasi masakan Sichuan, dan piring tahu mapo ini sangat. Kombinasi panas dan kepedasan benar-benar eksplosif di mulut. Namun, hidangan ini tidak hanya mendominasi, itu juga memiliki kehalusan dan kelembutan. Kelancaran dari tahu. Tekstur lembut itu berasal dari kedelai cincang. Mendominasi dan lembut. Tiki Rina bergumam, merasa sedikit panas, mulai berkeringat. Dan secara naluriah membuka kancing keras seragamnya yang tinggi, mengungkapkan kulit putih lehernya yang lembut. Dia akhirnya memperhatikan sepasang mata yang telah tertuju padanya sepanjang waktu dan tidak bisa menahan diri untuk mengangkat alisnya dan melotot ke belakang. Meskipun tatapannya bersih dan murni apresiatif, Tiki Rina tidak pernah diteliti begitu dekat oleh rekan. Merasa diam-diam kesal, namun juga mengalami rasa malu yang samar yang enggan untuk diakui. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia memelototi dan bertanya. Bagaimana masakan saya? Xiaoyu bertanya. Melihat keinginan di matanya, Tiki Rina akan dikritik dengan keras, tetapi dia tiba-tiba ingat kehadiran dua orang tua yang terhormat di dekatnya. Dan bibirnya bergerak, akhirnya bergumam, lumayan. Apa artinya lumayan? Xiaoyu juga melebar matanya. Itu nyaris tidak berlalu. Didorong oleh tatapan Xiaoyu, Tiki Rina juga menjadi bersemangat, menyilangkan tangannya dengan tampilan yang acuh tak acuh. Apa yang hampir tidak bisa dilewati tentang itu? Terlalu banyak hal. Misalnya, pertama, dengan kedelai cincang, rasa yang Anda dapatkan benar, tetapi Anda menggorengnya dengan 2 detik, membuat tekstur terlalu keras dan melemahkan kualitas segar. Lalu, saat menggoreng bawang putih cincang, kedelai, dan pasta kacang fermentasi, dan menambahkan kecap, garam, dan gula, Anda menambahkan kaldu pada waktu yang salah. Anda menambahkannya 1 detik terlalu dini, dan minyak merah tidak sepenuhnya muncul. Berikutnya adalah tofu tumis. Anda benar-benar pemula. Meskipun tahu itu tidak putus, itu tidak meriah. Orang lain tidak akan memperhatikan, tetapi dengan lidah ilahi saya, tidak ada detail yang melarikan diri. Tiki Rina mengoceh dari evaluasi mencicipinya seperti membuang kacang dari tabung bambu. Ekspresi Xiaoyu tetap tidak berubah, tampak seperti seorang siswa saat dia mendengarkan. Ada lagi? Dan? Tiki Rina akan melanjutkan tetapi melihat sikapnya, sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dan dengan sengaja mengambil postur yang sangat sombong. Kamu benar-benar pemula. Apakah Anda tahu cara mengentalkan saus? Itu adalah keterampilan dasar bagi seorang koki, sementara Anda hanya memasak dengan buku tanpa memahami esensi penebalan. Anda telah menyia-nyiakan tahu yang luar biasa dan kaldu yang sudah disiapkan. Hidangan ini, karena kurangnya keterampilan menebal, belum benar-benar diasinkan. Kalau tidak, itu akan menjadi hidangan yang harus dicoba.